Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta mansuri wa billahi ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan yang Allah memberikan keberkahan yang tiada tara. Mari kita semuanya meraih ampunan dalam bulan suci ini. Dan juga memperbanyak waktu, karena hari-hari Ramadan ini adalah waktu-waktu doa diijabah. Banyak ibadah karena ini merupakan bulan sale, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahasanya 1 bulan bisa menghidupi 11 bulan ke depan, bahkan bisa menyelamatkan kita dunia untuk akhirat kita, yang insya Allah kita akan melangkah dalam syirat menuju jannah Firdaus, yang mudah-mudahan Allah ampunkan segala hilaf pada waktu-waktu yang lalu akan datang. Jadi benar-benar termasuk saya pribadi berjuang untuk mampu lebih lagi waktu beribadah, berbagi antara jam kantor, jam ngantuk, ya, luar biasa. Berbahagia yang bisa menyadari ini. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan saya dimampukan lisan saya. Luar biasa tema yang diminta oleh panitia, keberkahan bagi Azkia ya. Kesehatan mental dalam Islam, Masya Allah. Sakit mentalkah kita? Sungguhnya kita nggak sakit mental, ya. Benar nggak? Mau nggak dibilangin sakit mental? Tapi yang lebih bahaya kita tidak menyadari bahwa kita sakit mental. Setuju nggak? Apa kira-kira? Ria itu sakit mental. Iri hati? Sakit mental. Punya iri hati nggak? Berarti kita sakit mental. Ngerupi? Sakit mental. Ya, jadi di antara gemetar dan bahagia gitu ya. Mudah-mudahan kita dapat poinnya buat diri kita sendiri ya. Nanti kalau dapat ini jangan si anu nggak usah cari si anunya ya. Kita sendiri banyak banget nih, terutama saya sendiri. Ini saya punya guru di majelis saya namanya Ustadz Ali Gumanti. Beliau ahli nahu. Jadi 1 huruf itu beliau bisa belajar segalanya. Jadi saya bilang share dong gitu ya. Jadi diperkuat oleh beliau. Oke. Yuk kita mulai dengan slide pertama. Jadi kesehatan jiwa ini disebutkan di sini adalah qalbun salim. Ya, dulu waktu saya belum paham, saya pikir ini rumusnya Agim ya. Agim dan saya merapat ke Agim itu karena qalbun salim ya. Zaman SMA tuh saya terilhami dengan bacaan saya kitab-kitab Al-Ghazali. Kitab Al-Ghazali itu mengenai kalbu, jadi qalbun salim ya. Jadi dalam surat Asy-Syu'ara 88-89 ini Bismillahirrahmanirrahim yauma la yafa'u maulun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ketika nanti di padang mahsyar ya, harta dan anak laki-laki tidak berguna. Mengapa stressingnya di anak laki-laki? Ya, kenapa di anak laki-laki? Loh, untuk kita perempuan gitu ya. Gini, laki-laki itu adalah pemimpin, imam kehidupan ya dalam setiap keluarga. Jadi, mama kita anak perempuan di nomor 2 kan. Karena dia lebih berat kewajibannya di hadapan Allah. Anak laki-laki itu kalau menikah berarti dia imam istri dan anak-anaknya. Kalau kita menjadi makmum gitu ya. Nah, kemudian bahwa anak laki-laki itu adalah bertanggung jawab kepada atas ibunya dan saudara perempuannya. Jadi sebagai istri kita harus belajar hak suami di hadapan Allah agar kita tidak konflik ya, mama aja yang dibelain saudara perempuan, karena nanti di yaumil akhir di padang mahsyar itu akan dituntut kepada anak laki-laki.
Sehingga kalau kita punya anak laki-laki, belajarlah tentang bagaimana agama untuk anak laki-laki, karena akan berbeda. Nah, disebut harta dan anak laki-laki tidak berguna. Kenapa? Karena di dunia ini setelah melihat itu pasti harta nomor satu, benar kan? Ya, disuruh tahajud sama sale, misalnya sale-nya jam 2 malam gitu, yang akan dikejar yang mana? Ini sih wajah-wajah yang bukan ditamsit nih, ini wajah-wajah putih. Katanya jam 2 jam 3 itu ada hari-hari yang tasik itu akan datang ke sana. Jadi jam 2 jam 3 itu ibu-ibu udah pada datang. Karena dia sale gitu. Tapi tahajud atau tidak? Allah alam. Ya, kita ini kan aja lah sebelum tahajud dia ke sana gitu kan gitu ya. Jadi pokoknya yang saya ketahui termasuk pribadi saya adalah ketika materi dengan ibadah bisa jadi yang belum kuat materi duluan, betul nggak? Ya, materi duluan. Kita bisa tepat waktu absen. Apa sih manu atau apa sih sekarang pakai barcode lah apa gitu ya, untuk kalau lewat 1 menit apalah uang harian hilang, maka saya nggak tahu itu apa policy perkantoran gitu loh. Tapi bisakah kita barcode tepat waktu dalam sholat? Benar. Jadi Allah Akbar, nggak mikir tuh dikurangin sama Allah. Tapi kalau kantor, wow, gitu ya, gitu ya. Jadi makanya di hari harta, jadi bahaya bagi kita dan saya pribadi adalah harta di depan. Kan ibadah bisa keganggu ketika kita masalah rezeki kita seret, bener nggak ya? Ketika kita kering dan sebagainya gitu ya. Dan anak laki-laki tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena tidak diperkenalkan di dunia itu bagaimana cara beragama bagi anak laki-laki. Di sini bahasannya, ayatnya untuk anak laki-laki. Emang anak perempuan ada gitu ya, bahasannya lain lagi. Dan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi bacanya apa? Qalbun salim. Jadi hati itu ada 3. Ada qalbun mayit, qalbun yang mati, ya. Kemudian qalbun marid, penyakit. Nah, bagi-bagi yang siapa yang masih punya penyakit, termasuk ria, termasuk rumpi, iri hati, itu adalah masuk qalbun yang marid. Kalau qalbun yang salim adalah dia lurus, dia over white, putih itu lah udah luar biasa. Terus kita mampu nggak memperoleh hati yang putih? Bisa, ketika kita mau belajar. Ketika kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, perihal hati. Gitu ya, karena saya benar-benar ini ayat dihafal banget nih. Artinya mindset saya adalah, Ning, kalau kamu mau menghadap Allah, tidak ada kompromis lagi, hati yang bersih. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau menghadap Allah, terusin aja penyakit hatinya, rumpinya terusin aja gitu ya. Kalau saya nggak mau, karena ketika nanti wafat, kita menghadap siapa? Allah. Yang saya paling ngerikan adalah dalam wafat itu apa? Pertama, apakah husnul khatimah gitu kan ya? Yang kedua, kalau kita masih wafat dalam rehat di tanah, gimana perhitungan kita dengan malaikat? Yang ketiga, ketika akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yang saya paling takutkan saya pribadi adalah setelah padang mahsyar nanti kita tidak akan diwafatkan lagi oleh Allah. Hidup selamanya berdasarkan apa yang kita tuai di dunia. Apa yang kita tanam di dunia. Dan kita nggak diwafatkan selamanya. Kebayang nggak kalau kita nggak ada di surga? Kebayang nggak kalau kita wafat dalam keadaan hati yang sakit? Gitu. Ya, dor banget nih. Gitu. Wah, benar nih. Jadi salah satu fungsi sholat sesungguhnya adalah tafakur. Dari subuh sampai duha tuh hati kita sakit lah. Bukan sakit di sini, bukannya marah nggak, ngerumpi nggak walaupun di dalam hati, apalagi kecil hati nggak sama Allah gitu ya, seolah-olah kita ragu gitu kan. Kemudian dari zuhur ke sholat zuhur, duha ke zuhur kita flashback, tarik dari duha ke zuhur itu. Kira-kira hati kita ada noktah nggak ke Allah? Kalau ada, istighfarlah dalam sujud terakhir dan zikir kita. Minimal 100 kali itu.
100 kalinya bukan ambil counternya, ambil countingnya, ambil huruf. Oh belum, bukan. Satu, Allah, astagfirullahaladzim, kenapa aku bocor? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim terus. Kalau ibarat kata, kalau kita mewarnakan warna merah, masuk ke putih itu masih putih, masih apa? Sampai merah pekat. Jadi frequent atau quantity daripada zikir 5, 3, 7, 11, 100 itu bukan jumlahnya, tetapi adalah kedalaman kita untuk memohon pada Allah atas apa yang kita istighfarkan. Gitu. Subhanallah atas apa yang kita sucikan pada Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, apa yang kita hamdalahkan pada Allah gitu ya. Jadi semakin dalam gitu. Nah, jadi ini sangat dahsyat, tolong diingat dasarnya adalah Asy-Syu'ara 89. Min atallaha bi ila man atallaha bi qalbin salim, ya qalbun salim. Oke, lanjut saya. Nah, kemudian tentang bicara karakter jiwa, ya disebutkan di sini. Jadi fa'alhamahu fujur. Jadi ada fujur itu ada keburukan gitu ya. Kemudian adalah fujuraha wa taqwaha. Jadi maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ada dua jalan, kefasikan dan ketakwaan. Nah, kita yang mana? Gitu. Jadi ilham perasaan hati emosional yang diyakini jiwa sehingga jiwa tersebut terdorong untuk melakukan sesuatu, ada yang fujur ya. Jadi rasa ingin melakukan keburukan, takwa adalah rasa ingin melakukan kebaikan. Kita pernah fujur nggak? Pernah fujur. Kayak gini. Apa hal yang kecil aja kita jadi berbohong gitu. Bohong yang kecil aja gitu ya. Jangan dianggap enteng, tetap aja itu qalbun marid gitu. Kalau qalbun salim, benar-benar nggak ada titik pun noktahnya. Gitu. Kamu udah, padahal belum udah gitu. Bohong. Ahli hadis satu bohong selamanya dia nggak akan diakui hadisnya. Ya Allah, saya juga kayak begitu ya. Walaupun bulan suci Ramadan, aduh, kenapa aku harus ngeles? Gitu ya. Jadi setiap kejadian gitu ya, ini kalau filenya nggak selesai nggak apa-apa ya, karena lebih baik pelan ya. Juga yang ada di online ya, audiensnya di online, karena jumlahnya lebih banyak daripada yang di hadapan saya, gitu ya. Jadi ketika merasakan gini, ada nilai keparahan. Ketika kita membuat noktah kesalahan, kita tenang aja. Mudah-mudahan kita masuk yang alert. Alert adalah sensitif. Baru ngomong segitu, kenapa sih mesti ngeles? Kenapa sih aku harus bohong? Ya Allah, kenapa saya harus iri hati gitu loh. Jadi kontrol itu hati, gitu ya. Kontrol itu hati. Jangan pernah dia bersemayam lama gitu. Minimal istighfar pada saat itu, kalau bisa langsung sholat taubat. Kalau nggak bisa ya sudah menunggu sholat dan istighfar seperti itu. Ya kenapa? Khawatir wafat. Wafat bisa kita planning nggak? Ntar aja dia wafat setelah Idul Fitri. Nggak bisa. Yang takut adalah ketika wafat, taubat kita terhadap penyakit hati ini belum ada gitu. Ngeri nggak? Berarti wafat kita dalam keadaan apa? Hatinya ada noktah. Ya, Masya Allah. Dan fujur, rasa ingin melakukan keburukan. Aduh, ya Allah. Kok bisa sih? Udah ahli sholat, udah syar'i, udah ahli sodakoh gitu ya. Kok bisa sih? Ya Allah, ini saya takut nyebutnya, tapi terjadi. Setan itu tidak akan pernah meninggalkan diri kita sampai kita wafat. Makanya kenapa ketika orang mau sakaratul maut itu terus ditakin. Karena rebutan antara takwa dan fujur. Khawatir si setannya jangan sebut Allah, jangan sebut syahadat. Kalau la ilaha illallah, la ilaha, supaya bisa ngikutin gitu. Jangan sampai nggak ditakinkan lewat sendiri gitu. Terus gimana dong kalau ada yang nggak boleh misalnya masuk rumah sakit ICU-nya kayak apa dan dia meninggal duluan dan meninggal sendiri. Masya Allah. Istiqomah ibadah kita
yang akan menemani ketika kita sendiri dalam sakaratul maut. Makanya perbaiki terus ibadah kita. Walaupun sholatnya cuma 10 menit, perbaiki terus kalau bisa di awal waktu. Lengkapi qobla dan ba'danya kalau memang ada. Ini nasihat buat saya juga. Terus hidup dalam Al-Quran. Jangan pernah pisah. Zikir dengan hati, bukan bicara hitungan. Gitu ya. Sodakoh jangan pernah ketinggalan. Ya, terus saja berbuat baik. Terus salat taubat setiap hari. Karena kita tidak tahu apakah kita akan berbuat salah yang kita sadar atau tidak sadar gitu ya. Mana tahu kan kita duduk kemudian kiri kanan kita menjadi terganggu akibat kita gitu kan ya kan. Saya tuh paling takut sholat di depan karena saya tinggi, tiba-tiba kaki saya kena kepala orang di belakangnya, makanya saya bilang di belakang aja ya kan. Kadang kan kita nggak tahu bahwa dia ikhlas atau tidak kakinya kena kepala kita kan gitu ya. Masya Allah. Jadi benar-benar ini Bikol bin Salim ini benar-benar entry point buat ke Jannah Firdaus Allah. Nah takwa ini jadi fujur itu rasa ingin keburukan. Kan kita pengen kebaikan, tapi kenapa kalah? Kenapa kalah? Ya karena kekuatan syaitan itu untuk membuat orang soleha itu nggak suka. Mohon maaf lahir dan batin ya. Rumah tangga itu syaitan nggak suka melihat samanya. Makanya diganggulah yang ikhwan, diganggulah yang akhwatnya gitu. Jadi kalau sadar, kuatin kita lagi diganggu kiri, ayo kembali gitu ya. Tapi kalau dia terbuai dengan gangguan kiri, jadi ya. Jadi antara fujur dan takwa itu terus. Jadi saya menggambarkannya dengan koin. Yang kanan menuju Allah, yang kiri menuju ketarikan syaitan gitu ya. Sama dengan sekarang ini berjuang baca Quran, meningkatkan sholat sunnah gitu ya, bisa kalah dengan ngantuk gitu ya. Itu sebuah perjuangan. Di takwa rasa ingin mengajar. Jadi fujur dan takwa adalah perkara yang muncul dari keinginan baik dan buruknya hati. Siapa yang tahu? Kita sendiri. Makanya Masya Allah ya, wudhu dan sholat dan zikir, sodakoh menciptakan hati kita bening gitu. Untuk satu titik saja mengganggu kita, insya Allah akan terasa. Kita butuh sensitif terhadap noktah-noktah yang hinggap dalam diri kita ini, gitu ya. Kesalahan tangan, kesalahan mulut, mata juga seperti itu ya kan. Hati, kaki, makanya wudhu itu sebetulnya adalah dia penggugur dosa dari wudhu ke wudhu. Jadi artinya adalah kalau kita tidak semakin salehah terhadap raga ini membuat salehah, wudhu kita hanya washing, hanya mencuci air dengan badan. Dia tidak bersifat tazkiyah. Gitu, ya, baik, lanjut. Kasih tahu kalau waktunya udah habis ya. Ini di surat Asy-Syams. Jadi di surat Asy-Syams surat 91 ini adalah kita ambil strong point-nya ya di ayat 7 sampai dengan 8 di sini. Falhamaha fujur, roha wa taqwa. Jadi maka Allah mengilhamkan ke jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Dan kemudian di sini ada wa nafsin wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi Allah itu mengilhamkan kefasikan dan ketakwaannya. Kemudian mengapa Allah meminta kita taat? Mengapa Allah meminta kita ibadah? Mengapa Allah meminta kita zikir? Mengapa Allah meminta kita sodakoh? Itu adalah untuk membangun raga ini agar dia muncul building takwanya. Ya, fasiknya mengajaknya dia reject. Tidak. Aku menuju Allah dalam ihdinas siratal mustaqim. Aku menuju Allah dalam ridhonya. Jadi gak aspun, aku pengen surga, aku pengen ridho Allah, tapi aspun. Nah, mengapa disebut hati? Disebut hati karena dari semua raga ini hanya hati yang tidak bisa dipengaruhi. Makanya kalau ada keraguan, tanya nuranimu. Nurani, nur cahaya, ain mata. Jadi cahaya, mata, hati. Jadi kalau ada keraguan, tutup mata, zikir, apa kata hati?
Jangan lakukan, tapi kan gini, mulai suara kiri. Jangan lakukan, Allah tolong tetapkan hatiku dengan apa yang engkau tetapkan dalam ridhomu. Ambil itu, gitu. Jadi nurani itu dia nggak pernah bohong. Walaupun kita jalanin bohong, hati bilang, kamu tuh kok bisa sih bohong? Jangankan Ramadan, nggak Ramadan saja udah Allah hitung, apalagi Ramadan. Cacat tahu puasa kamu, kata hati, oh nggak apa-apa lah, demi gengsi aku ngomong, daripada aku mengakui. Mulai itu percakapan di dalam hati. Ya, jadi makanya mengapa kalau zikir itu ada orang geleng kepala. Itu bukan geleng kepala, dia sedang menghantarkan bahasa la ilaha illallah agar si nurani itu semakin terjaga dan tercahaya oleh Allah. Karena nurani itu basyirah dalam agama itu, batiniyah dalam bahasa umum, qalbu dalam bahasa agamanya, dia bisa menuntun kita sehingga dia menjadi raja. Dia menjadi konduktor gitu ya. Jadi kalau ibadahnya hanya fisik, mungkin perilakunya tidak bersamaan. Tapi kalau ibadahnya dengan batin, insya Allah tangannya syar'i, mulutnya syar'i, mata kan bisa rupi, bener nggak? Itu lihat ya, itu orangnya norak banget. Bahu bisa rupi? Yang mana? Aduh, sili kecil, tapi dia bisa jadi kulit pisang di depan pintu surga. Kita masuk, jadi nangis kan? Karena saya bilang saya nangis dan gemetar. Saya nggak bisa cepet nih slide-nya banyak. Oh ya, satu slide 1 jam. Sama nggak sih hati sama aku? Aku udah melting nih. Insya Allah ya. Oke, sekarang ayat 9 sampai 10. Ya, di sini. Qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan, my dear. Wudu itu mensucikan. Jadi ketika salat zuhur, ingat tuh tadi dari duha ke zuhur, salah tangan apa? Ya, aku minjem ballpoint. Kalau mau pakai ballpoint temen jangan minjem, tintanya mesti dibalikin. Tintanya udah kepake, gimana balikinnya? Fisik boleh, bener nggak? Aku pakai punyamu ya. Ini kecil loh. Jangan pernah buat janji tapi mau belanja gitu kan, nggak ada wajah tamsit di sini. Ayo mbak, ya bang, bentar bang, balik lagi nggak? Janji sampai pada masyarakat. Mampir yuk, insya Allah. Jangan bawa kata Allah kalau nggak mau. Bilang aja, aku jangan janji ya. Ya nanti ya. Nanti itu janji, benar nggak? Sampai wafat nggak mampir. Oh, ngeri. Jangan buat hutang yang dibuat gaya. Insya Allah ya. Ya kapan-kapan. Kapan-kapan tetap janji. Aku boleh nggak janji? Jangan janji dulu ya, belum saat. Ngomong aja, paling juga dikeselin. Lebih baik begitu. Tapi tunai, benar nggak sih? Siapa yang jelek di dunia? Enggak, semua dandan. Baju, facial, pedi-medi, segala macam deh. Tapi nggak pernah ada yang kesalahan tentang hati, benar nggak? Hati itu perlu disalonin. Dengan apa? Istighfar. Dengan apa? Aduh, yuk jangan bohong, yuk jangan jaim, yuk salehah, yuk benar-benar taat, yuk itu Allah tolong aku. Sudah azan tuh kan kita baca doa azan, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang salehah, jadikan aku umat Rasul-Mu yang salehah gitu. Minta setiap saat, ya itu salonnya hati. Oh kamu jadi salehah? Ya nggak tahu, kita sedang berjuang dari dosa-dosa ya nggak? Gitu. Bukan apa-apa masalahnya. Wafat itu kan nggak pernah kenal orang, benar nggak? Dan kita pasti, gitu. Setelah wafat siapa yang bantuin?
kantor, suami, ibu, anak, enggak. Perilaku kita sendiri tanggung jawab, benar nggak? Mau dibantu sama ibu doain. Tapi takutnya dosanya lebihin daripada doa ibu. Anak saleh doain. Yakin nggak? Doa anak saleh kita dosanya berimbang gitu kan? Kakaknya kita yang tahu perilaku kita, benar nggak? Masya Allah. Judulnya persiapan wafat. Takut kan? Harus takut. Daripada nyesel nanti, benar nggak? Ada ceramah yang ngingetin gini ya. Apa-apa aku nggak diundang lagi. Yang penting hari ini dengar. Benar sayang. Kita kan masih mempersiapkan karena kan kita akan ketemu di hari itu, betul nggak sayang? Nanti kita di padang mahsyar, sering ngaji di Azkiyah. Alhamdulillah ya Allah, aku di halaman ini. Coba kau nggak ngingetin. Just aja. Masya Allah. Ini mengerikan hari nanti bagi siapa yang tidak merajut saat ini. Hari-hari nafasnya lewat. Yang dipikir dunia. Emang benar. Tapi dunia ini sebentar. Sampai pensiun, sampai nenek-nenek, atau wafat muda. Dan setelah itu time is out. Kata Allah, kan aku udah kasih tahu. Al-Quran udah turun melalui Rasul. Nggak mudah loh aku turunin. Memang di dalam Ramadan aku turunin semuanya 66.666 ayat dalam Ramadan, tapi satu-satu kepada Rasulku. Kan kalian juga dihujankan Al-Quran, satu Al-Quran berat, satu aja belum tentu berat. Dikasih surat rumpi aja nggak dijalanin kan gitu. Ya. Nah kemudian disebut di sini adalah qad khaba man daroha. Sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori. Siapa yang mau bajunya kotor? Itu baju bisa dicuci. Dosa juga bisa diampunkan. Nah, mumpung bahwa kita masih dihidupkan, Masya Allah. Ada cerita sejarah. Sahabat Rasulullah itu kaya raya dan selalu selalu hartanya itu untuk perjuangan Rasulullah. Dalam perang Badar itu kalau nggak salah, dua-duanya itu satu adalah wafat dalam jihad, yang kemudian satu selamat, ya. Nah, kemudian yang satu mengalami memasuki bulan Ramadan sampai kepada Idul Fitri. Ini ini adalah mimpinya Talha radhiyallahu anhu. Menceritakan tentang mimpinya. Dia ada di pintu surga, kemudian yang dipanggil di surga itu adalah orang yang tidak wafat dalam jihad, tapi dia melewati Ramadan. Dipanggil dia, si fulan, masuk surga. Baru yang kedua adalah yang wafat dalam jihad. Lalu Talha bilang, kamu nanti, belum waktunya saat ini. Lalu bercerita kepada sahabat Rasulullah tidak percaya. Dan para sahabat bertanya pada Rasulullah, masa sih yang wafat, yang dia belum meninggal dalam jihad? Bukankah jihad itu di atas segalanya? Apa kata Rasulullah SAW? Memang betul seperti itu. Si fulan yang wafatnya melewati Ramadan, dia sempat membuat amalan di bulan Ramadannya. Dan Allah menghapuskan lagi hilafnya dalam bulan Ramadan itu, sehingga dia diberikan pahala perang dan pahala Ramadan. Ya, makanya saya bilang, mengapa bersyukur kita saat ini, mumpung belum dijemput Allah. Gitu kan? Teruslah, aduh ini nasihat buat saya lagi, berjuang untuk 28 hari sisanya ini untuk mampu tidak bocor gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian jadi penyebab fujur, penyebab sakit hati, hati sakit Rasulullah SAW bersabda bahwa suhun muta'un wa hawan mutabaun wa igl zabu mara'iyah bi nafsi. Artinya apa? 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. 1, tamak lagi kikir. Mudah-mudahan enggak ya. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Ya, hati-hati. Dan ujub, takjub pada diri sendiri. Nah, mungkin kita kadang ya muncul yang ketiga. Mudah-mudahan 1 dan 2 itu kita sudah nggak punya.
gitu ya. Tapi hati-hati kalau ada ini ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada macam-macam penyakit hati. Jadi hasad, iri, dengki dalam surat An-Nisa ayat 32 ya. Saya langsung aja ke terjemahannya. Dan jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikarenakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Stres ini apa? Jangan iri hati, ya. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan sesama kita. Mohonlah pada Allah sebagian dari karena sebenarnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi hasad, iri, dengki. Jadi dalam An-Nisa ini stressingnya apa? Iri hati ya, wala tatamana. Ya, kemudian fadallahu bih. Jadi jangan iri hati. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua adalah bahwa hadisnya waspadalah terhadap hasud. Apa hasud itu? Bukan menghasut ya, iri dan dengki. Ya, orang iri dan dengki itu berat, ya, berat banget. Sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagai api memakan kayu kan. Jadi kalau kita punya iri dan dengki, pahala kita bisa hangus gitu. Khawatir ketika di padang mahsyar catatan amalan kita udah nggak ada. Ini yang kita takutkan. Perjalanan masih panjang ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian disebutkan lagi adalah dalam surat Al-Hujurat nih, yang selalu saya bawakan ini ayat Al-Hujurat ini surat 49 ayat 12 ini saya menamakannya adalah surat rumpi. Ya saya jauhi syakwa-syaka dan menggunjing, ya. Ya ayyuhallazina amanu. Tuh Allah bilang, hai orang-orang beriman, gitu ya. Astanibu. Jadi disebutkan orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan apa? Syakwa-syaka. Syak, ya. Karena sebagian syakwa-syaka itu ada dosa. Jadi jangan sakwa-sangka. Jangan-jangan dia begitu, dosa. Ya, hati-hati. Dan jangan mencari keburukan orang lain, dan jangan menggunjing satu sama lain. Apa katanya ini dengan sakwa-sangka dan menggunjing? Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Artinya, siapa yang sakwa-sangka dan menggunjing, siap untuk makan mayit yang kita bicarakan. Jadi kalau kita lagi ngomongin tapi kita tidak langsung bicara di depannya, siap menabung mayatnya untuk kita makan. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Ini saya sendiri udah tahu ayat ini masih aja gunjing, bener gak? Gitu, ya, ngeri. Gitu. Jadi ibarat kata, boleh syar'i di dunia, boleh cantik di dunia, kalau perkara ayat 12 ini belum mampu bersih, ada masyarakat yang kita tidak ada waktu lagi untuk membela, siap terjadi untuk begini. Makanya kenapa saya bilang, sholat taubatlah setiap hari. Bertafakurlah setiap akhir sholat. Agar faham apa yang membuat titik noktah kita. Sehingga tidak kita bawa kepada waktu berikut. Jadi kesalahan yang lalu itu bukan usia 12 tahun ya. Yang lalu itu adalah apa? Duha ke zuhur. Ketika di asar, apa yang lalu itu? Zuhur ke asar. Ketika maghrib, asar ke maghrib. Ketika isya, gitu. Agar hari itu semakin bercahaya. Kalau nggak numpuk dia. Usamnya semakin hitam. Gitu. Oke, lanjut saya. Nah, kemudian sombong dan takabur dalam Al-Isra 37. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Gitu ya. Hati-hati, kadang kita udah rendah hati, diganggu lagi sama makhluk kiri. Sombonglah dia, takaburlah dia gitu ya. Dia aja slightly aja, seng gitu, takabur gitu. Oh, Allah sudah mulai kabul nih sama ibadahku gitu. Ya kan? Hati-hati ya. Ya Allah, mohon maaf. Ini bukan karena aku. Tapi benar Engkau memberikan padaku, terima kasih Engkau kabulkan. Tolong Allah, jangan aku merasa bahwa ini
aku atas apa yang aku ikhtiarkan, tapi benar-benar Engkau yang memberikan gitu. Ya kan? Oke, lanjut. Nah, ya, habis. Kajiannya kan sampai jam 13.15. Apa kita buka sesi tanya jawab? Sekarang jam berapa? Jam 1. Masya Allah. Enakan ya. Ya nggak apa-apa. Makanya saya bilang bahwa file kita sisa berapa nak? It's okay. Ya nggak apa-apa ya. Ya boleh. Karena memang ini waktu kantor ya, kita mesti patuhi. Ya mau nggak? Saya nggak enakan cerita ya. Masya Allah. Mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan, mumpung kita bisa tetap membuka langsung. Nanti kalau untuk teman-teman yang ada di sini ingin materinya lengkap, nanti bisa ke panitia ya, nanti kita share. Kalau yang ada di sini mau tanya langsung, kami persilahkan waktunya. Tangan aja, kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari online. Mungkin dari online ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini kita kajiannya masih hybrid ya, jadi karena untuk yang offline ini kita masih bisa hanya Medco aja ya, Medco, jadi tidak di luar Medco. Jadi mungkin yang orang-orang di luar Medco ini kita masih buka sesi online ya melalui Zoom. Ada yang ingin ditanyakan? Apa kalau enggak boleh lanjut lagi atau sampai 13.15 atau ada yang ingin tanya jawab? Ada yang bertanya? Ada. Ya, izin saya baca. Bismillah, izin bertanya, bagaimana membedakan antara prasangka dan rasa waspada? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Siapa tanya? Zanda, ya, oke. Zanda, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya bagaimana membedakan antara prasangka dan rasa waspada. Ya. Kalau prasangka itu adalah bahwa yang kita pikirkan adalah dugaan. Gitu. Kalau waspada bahwa dia pernah terjadi hal yang mengalami menjadi trauma. Gitu. Jadi berbeda, waspada adalah by experience. Ya. Kayak saya ini jatuh. Saya sekarang takut sekali lihat licin. Waspada kan? Gitu. Tapi kan kalau saya setiap licin menjadi, ini kan jadi prasangka ya. Gitu. Jadi kalau prasangka dia ada hal yang negatif ya. Kalau waspada dia pernah mengalami dan tanda-tanda itu ada. Gitu. Itu bedanya. Ya. Mudah-mudahan terjawab, Zandra. Baik. Ada lagi? Silakan. Ya, enggak, ada 2 orang. Bisa langsung aja. Mau tanya, kalau dalam hukum Islam tuh untuk whistleblower tuh hukumnya seperti apa ya? Whistleblower itu kalau misalnya ada sesuatu yang di luar Nggak sesuai di bisnis etik atau conduct, gimana ya jelasinnya? kalau Intinya ya kalau misalnya whistleblower itu kan biasanya kita melaporkan seseorang gitu ya, tapi kadang-kadang kita merasa kayak bersalah teman kita sendiri kita laporkan, tapi kalau nggak dilaporkan mungkin hal itu jadi merugikan perusahaan seperti itu. Itu kan kayak ya bukan tadi atau apa, tapi memang harus dilaporkan seperti itu apa ya? Pertama dibawa innamal a'malu binniyat. Ya, dijawab dulu niatnya. Ketika niatnya positif itu baik. Tapi ketika niatnya menjatuhkan itu menjadi negatif. Gitu, ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi walaupun teman kalau memang tidak bisa kita secara langsung mengingatkan jalur mana yang bisa untuk menyelamatkan. Gitu. Jadi kembali lagi innamal a'malu binniyat. Setelah terjawab innamal a'malu binniyat, berdoa pada Allah. Cara apa yang harus saya sampaikan untuk ini? Gitu. Karena ada disampaikan menjadi negatif, ada disampaikan menjadi positif untuk semuanya, atau apapun yang terjadi lebih banyak positifnya. Gitu.
Jadi confident itu perlu dengan diiringi berdoa pada Allah dengan cara seperti apa? Karena khawatir ditunggangi nafsu. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal nafsu. Nafsu itu apa? Tadi kita memang tendensius atau nggak suka sama yang bersangkutan, atau ada hal-hal yang apa. Jadi itu bersihkan dulu untuk hal itu, baru dijalankan. Gitu. Ya. Ada lagi? Izin tanya Ustazah, kadang kan kita kalau di jalan tuh suka ngelihat orang yang apa aja gitu yang aneh-aneh gitu, kayak perilakunya, atau kadang kita berkendara juga suka ngelihat orang-orang yang membuat kita tuh menjadi kayak kesal, akhirnya kita bergunjing sendiri dalam hati gitu. Itu gimana kita untuk menghindari hal kayak gitu? Terus cara kita misalnya karena kita ngomongin orang tersebut dalam hati, kan kita nggak kenal mereka gitu. Gimana cara kita untuk meminta maaf gitu? Sedang kita nggak kenal gitu. Agak aneh juga kalau tiba-tiba minta maaf ke dia ya. Iya, makanya Juga seperti cara itu. yang minta. Punten sekali biasanya. Ada anak-anak yang pam gitu ya. Kemudian ada anak perempuan yang kayaknya udah di luar jauh jam malam. Saya coba bilang, ya Allah kasihan ibunya ya. Ya bukannya menghalalkan anak laki-laki boleh kayak gitu ya. Tapi kalau anak perempuan kan lebih ini. Jadi ya Allah. Jadi gini, pertama istighfar dulu untuk kita. Yang kedua doakan mereka. Ya Allah, tolong tuntun mereka ke jalan-Mu gitu. Supaya kita tidak berpanjang gitu ya. Itu kan ke bawah tuh baru lihat satu titik aja kepanjang tuh. Sampai rumah 2 jam juga. Aku gak bisa clean up tuh di pikiran aku dulu. Sampai rumah, itu tadi aku ketemu gitu. Terus aja gitu, istighfar, terus istighfar. Ya Allah, tolong Allah, tolong Allah, kuatkan orang tuanya, tolong Allah, beri petunjuk pada mereka. Udah gitu aja. Gitu. Nah, minta maaf tiba-tiba turun siapa? Emang kamu kenapa? Enggak, tadi aku berpikir begini, nggak ngerti ya. Hanya level, hanya komunitas kita yang sering ngaji kan, yang kita bilang kamu kenapa sih? Kalau bilang, aku tidak minta maaf, kan sama-sama kita ngaji paham, nggak apa-apa gitu ya. Walaupun juga aku aneh juga sih kamu kok gitu ke aku gitu ya, gitu. Tapi paham. Tapi kalau ada emang kenapa? Dia bilang gitu ya. Gitu. Jangankan begituan. Saya tuh di Bir Ali tuh ketika saya bikot. Ada yang wudhunya tuh kiri kanan kan mestinya tertib ya, kanan kiri. Terus saya bilang, Mbak, wudhu itu tertib Mbak, kiri kanan. Bukannya terima kasih, dia apa? Lain guru kali. Dalam ibadah loh. Yang gitu aku nggak mau kalau bukan komunitas aku ya kan gitu. Di pesawat kan saya suka bangunin, ayo sholat gitu ya. Saya nggak mau bangunin yang nggak pakai slayer saya. Siapa juga yang bangunin, anak-anak tidur kan gitu ya gitu. Jadi ibadah aja kayak gitu. Lain guru kali, Masya Allah. Udah sejak itu terserah deh. Iya kali lain guru ya gitu. Jadi satu istighfar ke kita ya supaya kita tidak berpanjang kalam gitu ya. Yang kedua, mohon doa untuk yang bersangkutan dan doakan orang tuanya, pasti sedih. Gitu ya. Gaya lagi pasti sedih ya. Ya pastilah. Ya, tidak ada orang tua yang apa ya, punten ya, sejahat-jahatnya orang tua lihat anaknya juga kayak dia gitu, pasti sedih gitu ya. Kalau ada orang tua rampok, anaknya rampok, dia sebenarnya sedih. Cuma dia nggak bisa berhenti aja. Gitu. Ya Mbak? Iya, ayo kita himpun sama-sama istighfar diri gitu ya. Oke, kasih. Assalamualaikum Ustazah. Ini misalkan terkait dengan orang di sekeliling kita gitu, terus kita misalkan tahu nih kita berusaha menghindar gitu dari dia karena mungkin sering diomongin gitu atau ya diomongin siapa? Diri kita gitu. Itu kita harus menghadapi atau kita menghindar. Kita harus menghadapi atau menghindar, tergantung situasinya. Kalau memang dimampukan untuk masih bisa bersama, jangan menghindar. Justru lakukan kebaikan untuk dia. Dia suka es krim, kita beli es krim.
ini es krim buat kamu. Dia mikir, kok bisa ya gue ngomongin lo, tapi lo baik banget. Atau misalkan juga ngomongin orang misalkan gitu ya, ada yang misalkan Iya, gini loh, hebatnya hati orang solehah itu. Disakiti tapi dia nggak merasa. Kenapa? Dia udah dituntun sama Allah. Kamu itu hidup bukan untuk kiri dan kanan. Dan bukan dikarenakan kiri dan kanan. Tapi kamu berbuat untuk kiri dan kanan. Dan kamu melangkah menujuku, bukan menuju mereka. Keren gak? Keren. Mungkin nggak? Mungkin. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Itu bedanya. Jangan bilang ya, itu bedanya orang ngaji. Nggak gitu juga. Tapi dahsyat, beneran. Gini ya, ustiku yang salehah. Tolong diingat. Allah itu keajaiban buat kita. Sakit bisa nggak sakit. Harusnya iri hati nggak iri hati. Kenapa? Allah sudah berikan padanya. Rizkiku ini. Dan ada hikmah di balik ini. Jadi dia sibuk aja ke Allah gitu loh. Jadi kalau orang ngomongin, pertama, kenapa dia omongin aku? Ya karena aku salah. Sumbernya emang aku diomongin orang. Tapi kalau kita tidak salah, confident gak salah, tenang aja. Kalau salah ya perbaiki, minta maaf. Gue sorry ya, kalian pada ngomongin aku ya, memang saya salah. Oh, bagus itu. Ya. Tapi kalau enggak, confident aja. Udah berbuat baik. Nanti ada kok waktunya. Jadi kalau bicara mau dihindari apa enggak ya? Khawatir jadi kita mau masuk lift jadi nggak jadi. Kalau itu ada di dalam. Enggak, duluan aja. Besok begitu lagi duluan, sakit hati, berat banget di kantor. Akhiri perseteruan itu. Kita tafakur dulu, salah kita kah atau tidak? Kalau salah kita, aku boleh ngomong gak nyaman sih. Biar mereka nggak dosa, benar nggak sih? Kita juga berakhir. Kalau kita bilang, say, kalian ngomongin aku ya, aku boleh ngomong nggak sebenarnya kayak apa? Biar selesai. Kalau masih juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati. Tapi dari Allah kembali pada, oh gitu say. Pokoknya cut off aja sesuatu yang merugikan waktu kita dan nafas kita. Kan hati itu sampai, hari kerja itu nggak ngenakin. Kenapa? Di ruangan itu ngomongin aku. sendiri sih cuek gitu ya. Bukan cuek, beda. Bukan cuek saya. Acuh itu tidak menjadi terapi hati. Acuh itu menjadi perseteruan menjadi perang dingin. Acuh aja, GP lah gitu kan. Enggak, kita ingin bersahabat. Terbuka aja. Ya kamu sih kayak gini. Oh gitu. Oke, saya perbaiki. Kamu sih kamu gitu. Boleh tahu nggak asal usulnya tuh kayak gini? Harus diiniin. Karena tadi praduga. Kalau udah pernah diobrolin juga cuma masih gitu Ya ya. udah selesai kan kita udah nyoba. Oh ya udah. Balik lagi doa biar langit jangan. Banyak traktir mereka. Oh iya. Jangan lupa kirim nastar nanti lebaran. Terima kasih banyak. Oke, pokoknya berbuat baik aja ya. Bismillah. Baik. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Ini kayaknya waktunya emang kurang sih Ustazah kita. Cuman gimana ya? Saya tuh udah kasih 5 judul, 1 judul aja 2 episode. Nanti mudah-mudahan Tapi ada memang ini kesempatan. nggak bisa buru-buru, benar nggak? Dia mesti pelan, kemudian terasa gitu. Nggak apa-apa. Alhamdulillah kita masih bisa membuat kajian ya. Oke, silakan. Kalau ada kesempatan mungkin nanti Mangga, kita bisa insyaallah. sambung lagi ya materi yang tadi masih belum disampaikan. Oke, karena ini udah jam 13.15, mungkin akan kita akhiri ya kajian kita pada siang hari ini. Tapi kami mohon kepada